wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jamaah lemes. Udah makan? Oh belum? Pantes. Saya doakan yang semangat rezekinya melimpah. Saya doakan yang semangat rumah tangganya bahagia. Saya doakan yang semangat untuk ibu-ibu uang belanjanya ditambah. Saya doakan yang semangat hutangnya lunas. Saya doakan yang semangat cicilannya beres. Saya doakan yang semangat Allah izinkan berangkat ke Baitullah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, segala syukur Riza Muhammad panjatkan kepada Allah karena malam ini saya hadir di tempat yang mubarak, masjid yang sangat indah, Masjid At-Taqwa, Kecamatan Pemangkat, dan Riza Muhammad dipertemukan untuk bermuajahah, bersilaturahim, menatap hamba-hamba Allah calon penghuni syurga. Rasanya bapak dan ibu, banyak bapak yang hadir malam ini ya. Biasanya rata-rata ibu. Ini pertanda pergeseran, berarti yang ngefans sama gue kebanyakan bapak. Ibu, tumben sedikit. Bapak-bapak banyak loh. Ibu, ya sudahlah, tetap bersemangat. Boleh saya kasih hadiah? Engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung lagi, mengandung lagi. Wow, suka banget. Jamaah, alhamdulillah. Riza Muhammad ingin mengucapkan salam ta'zim, salam hormat, salam cinta saya kepada segenap keluarga besar takmir, imam salat, Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa Kecamatan Pemangkat yang dalam hal ini tadi diketuai oleh Bapak Urai Tajuddin.
Ibu, Ibu, Bapak Uray Tajudin ini usia 63 tapi seperti 36 ya. Manisnya ngalahin gue. Ibu kalau kau bintang film tahun 80-an, 90-an pasti ingat Sopan Sofyan. Kita doakan Bapak Uray rumah tangganya bahagia, istiqomah mendapatkan amanah untuk menjalankan masjid ini akan senantiasa makmur, dan insya Allah Allah berikan keridhaan dan cintanya. Yang kedua yang saya hormati Ibu Serli Narulita selaku Ibu Camat Kecamatan Pemangkat yang baru dilantik beberapa hari, makanya tadi agak-agak ingat waktu menjadi camat di negeri sebelah ya. Tapi gak apalah, itu menandakan memang faktor umur. Jemaah, Ibu Sarli ini cantik banget ya. Pasti skincare-nya bagus. Ibu nggak nanya lipstiknya nomor berapa. Warnanya pink, segar, berona. Semoga menjadi camat yang selalu didukung masyarakat, didoakan masyarakat, karena pemimpin tidak akan pernah berkah tanpa ada cinta dari masyarakat. Oleh karenanya kita doakan mudah-mudahan Bunda Serli amanah, istiqomah, dan uangnya banyak. Jadi ibu-ibu kalau butuh proposal menikahkan anak, butuh kebutuhan, langsung datang ke Ibu Camat. Paham ya? Paham ya? Semoga Ibu Camat kita ngerti. Jemaah, alhamdulillah. Yang saya hormati segenap yang sudah hadir, ada dan Rangga 05 Bapak Sutrisno, perwakilan dari Kapolsek, ya. Ibu Fira nggak hadir hari ini Pak, diwakili ya. Kemudian Bapak Ustadz yang kita cintai yang ada di belakang, tokoh masyarakat, Bapak Ibu yang sudah hadir, yang mohon maaf Riza Muhammad tak mampu sebutkan satu persatu namanya. Semoga perjuangan malam ini bentuk ikhtiar untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hadis riwayat Muslim nomor 2685, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu, man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu. Siapa yang rindu berjumpa Allah, Allah pun rindu berjumpa dengannya. Siapa yang tidak ada usaha, ikhtiar untuk mencari jalan dekatkan dirinya pada Allah, Allah pun tidak akan pernah menemuinya atau merindukannya. Maka semoga taklim yang kita selenggarakan malam ini adalah bentuk ikhtiar untuk menanamkan rasa rindu dan cinta kita kepada Allah. Jemaah, semoga tujuannya cuma satu, meraih ridho Allah. Ibu, jangan sakit ya, jangan sakit ya, karena banyak kemarin pengajian yang saya isi ibu-ibunya setelah pulang sakit semuanya. Setelah saya tanya sakit apa, sakit diabetes. Kenapa? Melihat Ustadz Riza terlalu manis. Ibu, niat hati datang ke sini karena Allah ya. Jangan karena Ustadz selebritis yang sering nongol di TV. Apalagi ibu datang ke sini cuman pengen ngelihat lesung pipit gue. OMG.
Jamaah, jamaah. Karena bukan ibu saja yang tertarik dengan lesung pipit saya, kaum bapak pun banyak yang tertarik loh. Jamaah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula illa billahil. Semoga yang duduk di sini tergolong orang-orang yang memakmurkan masjid. Quran surah At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Orang-orang yang memakmurkan masjid, orang-orang yang sholat di dalam masjid, iktikaf di masjid, hadir majelis untuk masjid, bersedekah di masjid. Maka siapa yang mencintai masjid dan melakukan aktivitas di masjid, maka akan digolongkan orang yang beriman kepada Allah. Jamaah, jamaah. Hadis riwayat Bukhari 1423, Muslim 1031 tentang sab'atu yudilluhumullah fi dillihi yawma la dilla illa dilluhu. Sab'atu yudilluhumullah fi dillihi yawma la dilla illa dilluhu. Nanti di hari kiamat orang sibuk mencari syafaat. Nanti di hari kiamat setiap orang sibuk mencari pertolongan, dan Allah menjamin 7 golongan yang akan mendapatkan naungannya Allah, dan tidak ada naungan selain naungannya Allah. Siapakah ke-7 golongan yang akan mendapatkan naungannya Allah? Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Ini PR buat Bu Serli, karena beliau adalah ibu camat yang memimpin kecamatan, maka supremasi hukum harus ditegakkan dengan baik, dan jatah-jatah rakyat harus dibagi dengan jujur. Betul? Karena banyak pemimpin daerah yang suka pilih kasih, keluarganya dipenuhi, masyarakatnya ditelantarin. Oh, apa gue bilang? Ya Bu ya? Banyak pemimpin kita yang zalim, memperbuncit perut sendiri, melaparkan perut rakyat. Tapi semoga Ibu Serli yang baru dilantik menjadi ibu camat kecamatan Pemangkat betul-betul istiqomah, betul-betul meletakkan sesuatu pada tempatnya, adil dalam bersikap, menegakkan hukum atas keridhaan Allah. Maka demi Allah, beliau akan menjadi golongan pertama orang yang dinaungi Allah. Yang kedua, yang akan mendapatkan naungan, syabun nasa'a bi ibadatillah, anak-anak muda yang suka mengabdi dan beribadah kepada Allah. Jarang-jarang ada anak kecil mau hadir ke pengajian. Jarang-jarang anak kecil di soft terdepan lagi. Paling depan Pak. Paling tidak dia di belakang main lari ke barat ke timur, tapi dia duduk di sini. Berarti apa? Mereka sering nonton gue di TV. Jamaah, tolong Masjid At-Taqwa bina generasi muda Pak. Syabun nasa'an bi ibadatillah. Bangsa ini membutuhkan tenaga-tenaga muda yang berkualitas.
Negeri ini butuh anak-anak alim yang akan melanjutkan tongkat estafet. Karena Bapak Urai Tajudin usianya sekarang 63 dan Rasulullah meninggal 63. Paham kan? Berarti menghitung hari. Jamaah, kita butuh generasi pengganti beliau, betul? Kita butuh anak-anak yang memimpin. Kita butuh generasi muda yang berada di garda terdepan. Imam sholat yang masih muda, usia 19 tahun sudah hafiz 30 juz. Ustadz yang masih muda, penceramah yang masih muda, dan terbukti ibu-ibu lebih suka penceramah yang masih muda, ganteng, apalagi ada lesung pipinya. Jemaah, tolong didik anak-anak kita, Pak. Mereka adalah generasi syabun nasa'a bi ibadatillah. Kalau ada anak muda yang suka beribadah kepada Allah, maka dia golongan yang akan dinaungi Allah. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allakum fil masajid. Laki-laki yang hatinya terpaut kepada masjid. Mohon maaf, selamat kepada Anda yang tadi sholat isya di sini. Laki-laki wajib 5 waktu berjamaah di masjid. Buat apa bangun masjid sebesar ini kalau ternyata yang sholat cuma menghitung saf? Dan orang Yahudi berkata, umat Islam itu akan kuat kalau sholat subuhnya sebanyak sholat Jumat. Bapak Urai, apakah sholat subuh di Masjid At-Taqwa sebanyak sholat Jumat? Jawab Pak? Belum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti mereka nggak sadar. Nabi berkata dalam satu hadis riwayat Bukhari 657, Muslim 437, laisa sholat athqala adal munafikin min sholatil fajri wal isya walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau hadwa. Tidak ada sholat yang memberatkan kecuali laki-laki munafik. Siapakah laki-laki munafik? Laki-laki yang tidak berjamaah pada saat sholat subuh dan isya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat wajah munafik laki-laki 24 karat, lihat pada sholat subuh dan isya. Makanya saya berharap yang hadir di sini sampaikan kepada kaum laki-laki, sangat tidak pantas seorang laki-laki sholat di rumah. Dan ibu tahu, laki-laki yang sholat di rumah tergolong laki-laki soleha. Paham? Paham? Jamaah, semoga setelah pengajian ini semua sadar 5 waktu laki-laki di masjid. Pak, Bapak, Bapak, ingat pesan Nabi, man sami'an nida falam yaktihi fala salata lahu illa min udrin. Laki-laki yang mendengarkan suara adzan dan sengaja tidak datang di mana adzan itu dikumandangkan, walaupun dia sholat di rumahnya, maka sholat di rumahnya tidak diterima. Bapak paham? Hayya 'alas shalah. Bukan kelima waktu Anda dipanggil, betul? Hayya 'alal falah. Bukan kelima waktu Anda dihadirkan untuk berjamaah di masjid. Tetapi kenapa panggilan Allah Anda anggap murah? Bahkan dunia Anda bayar mahal, kesibukan Anda bayar mahal, kantor Anda bayar mahal, meeting Anda bayar mahal. Sementara sholat jamaah Anda cuek dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang membuat tatanan masyarakat kita hancur dan amburadul. Karena apa? Hancurnya masyarakat,
dilihat dari hancur salatnya. Kalau salatnya masyarakat sudah amburadul, maka masyarakatnya pun tergolong masyarakat amburadul. Dan bentuk masyarakat yang tidak amburadul menunaikan 5 waktu berjamaah di masjid, terutama untuk kaum laki-laki. Jamaah, golongan yang keempat yang akan mendapatkan naungannya Allah, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang berjumpa dan berpisah karena Allah. Berarti bikinlah kelompok-kelompok pengajian yang mengajak kita berzikir kepada Allah. Bu, boleh datang mengaji tapi jangan berbuat dosa. Paham? Paham? Ibu, jawab pertanyaan saya boleh? Angkat tangan yang belum pernah ngomongin orang. Ada? Oh, nggak ada. Itulah yang menyebabkan Anda haram bergaul kalau menimbulkan dosa. Niatnya mengaji, begitu lihat sebelah beli handphone baru. Ada yang begini? Ada? Yang mana? Jamaah, boleh bergaul, boleh membentuk organisasi, tapi jangan melakukan dosa, termasuk arisan. Kalau buat arisan tapi di dalamnya ngomongin orang, maka organisasi Anda terlaknat di hadapan Allah. Jamaah, yang kelima yang akan mendapatkan naungannya Allah, rajulun da'athu imra'atin datu manshibi wa qala jamali faqala inni akhafullah. Laki-laki yang tertarik sama perempuan, ketika ditawari berzina, laki-laki itu menolak dan berkata, qala inni akhafullah, aku takut kepada Allah berzina. Inilah yang akan dilindungi Allah. Apakah Bapak kalau ditawarin perempuan menolak? Halo? Halo? Apakah kalau ditawarin perempuan menolak? Atau bergejolak? Jamaah, yang keenam yang akan mendapatkan naungannya Allah, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Orang yang suka bersedekah. Yang ketujuh terakhir yang akan mendapatkan naungannya Allah, rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Orang yang rajin berzikir kepada Allah. Inilah 7 golongan yang akan mendapatkan syafaat yang nanti Anda tak perlu mencari, tapi Allah yang mencari Anda, karena Anda masuk dalam golongan sab'atu yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Semoga salah satunya ada di diri jamaah. Bu, Bapak, sedekah yuk, agar kita tergolong orang yang akan mendapatkan perlindungan Allah. Saya mohon kepada panitia untuk edarkan kotak keliling agar bisa menerima sedekah dari jamaah, dan saya doakan yang sedekah rezekinya melimpah. Sambil bersedekah, mari kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu